Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, di sini Ibu akan membacakan materi kelas 5 semester 2. Oke, marilah dengarkan Ibu ya. Ibu sini akan menjelaskan mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, Ibu akan membacakan pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Dengan niat tertentu, puasa wajib berarti puasa yang harus dilakukan. Jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan mendapatkan dosa. Puasa sunnah berarti puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, di sini Ibu akan membacakan macam-macam puasa, yaitu ada puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan yang berlangsung selama 1 minggu atau 30 hari. Puasa Ramadan berarti puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan. Yang kedua adalah qada. Puasa qada adalah sebagai pengganti puasa Ramadan yang batal karena uzur, misalnya bepergian jauh, haid, atau nifas. Ketiga, kafarat. Puasa kafarat sebagai pengganti puasa Ramadan yang batal karena sengaja, bukan karena uzur. Misalnya sengaja membatalkan puasa karena malas berpuasa, muntah, atau berhubungan suami istri di siang hari. Yang keempat adalah nazar atau janji. Puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk memenuhi nazar. Misalnya Ali berjanji jika hasil UAS tahun ini nilainya paling baik, Ali akan berjanji berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa Ali selama 3 hari berturut-turut itu disebut puasa nazar atau puasa janji. Seterusnya, Ibu akan membacakan macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu ada puasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah khususnya di hari Senin dan di hari Kamis. Rasulullah mencontohkan puasa Senin dan puasa hari Kamis karena pada hari tersebut, pertama, amal manusia ditunjukkan atau dilaporkan oleh malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan permulaannya diturunkan Al-Quran. Yang kedua adalah Syawal. Puasa Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan diikuti Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. Puasa ini boleh dilakukan secara berturut-turut atau tidak berurutan. Yang ketiga adalah Arafah. Puasa pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah, orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Pahala yang berpuasa Arafah ialah dihapuskan dosanya selama 2 tahun, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang keempat adalah Daud. Puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud yakni puasa setiap 2 kali sehari.
atau dalam kurung selang-seling, maksudnya jika tidak hari ini berpuasa besoknya, atau lusa berpuasa besoknya lagi, atau tidak seterusnya, itu tidak apa-apa. Selanjutnya Ibu akan membacakan ketentuan puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama adalah laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan yang sudah menstruasi. Dan yang kedua, tidak berpergian jauh, mampu berpuasa, tidak sakit dan tidak lemah, berakal, tidak gila dan tidak mabuk, suci dari haid, nifas bagi perempuan. Syarat-syarat puasa. Yang pertama adalah Islam, selama dia berpuasa, suci dari haid, nifas dan wiladah, tangfis atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk pada waktunya, bukan pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Rukun puasa itu adalah niat, itu yang paling penting dalam berpuasa, niat puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, memuntah dengan sengaja, melihat bulan sebagai tanda 1 Syawal, datang bulan atau haid melahirkan, mengeluarkan mani dengan sengaja, dan berhubungan suami istri. Orang-orang yang diperbolehkan untuk berpuasa selama Ramadan adalah anak kecil yang belum balik, musafir ialah orang yang sedang berpergian jauh jika perjalanannya mengalami kesulitan atau mendatangkan keletihan, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang ketiga adalah orang yang sakit, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang sedang menyusui. Wanita yang sudah sangat tua, orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa boleh tidak berpuasa, dan ia tidak wajib mengqadha, tapi harus membayar fitrah atau memberi makan fakir miskin. Selanjutnya Ibu akan membacakan hal yang sunnah ketika kita berpuasa. Yang pertama itu adalah sahur. Yang kedua, berbuka puasa di saat waktu yang tiba. Ketiga, membaca doa buka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis. Dalam anjuran Nabi, berbuka dengan buah kurma dalam hitungan ganjil 3, 5, sampai 7 buah kurma. Yang kelima, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dan yang keenam, perbanyak ibadah seperti tadarus, mengaji, tarawih, bersedekah, dan yang lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan membacakan niat puasa Ramadan dan artinya. Mari kita baca niat puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi sahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, yang artinya, saya berniat puasa besok hari untuk menunaikan fardo di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Hikmah di bulan Ramadan yaitu adalah sebagai berikut: melatih kesabaran, membentuk akhlak karimah, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, menimbulkan rasa syukur, meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan membiasakan diri hidup hemat dan sederhana. Nah, di sini juga akan Ibu jelaskan keutamaan puasa Ramadan, yaitu bulan pengampunan dosa. Dibukakannya pintu menuju surga dan ditutupnya pintu menuju neraka. Waktu dan momen mustajab.
Bulan di mana terdapat malam Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Quran yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Terdapat keberkahan melimpah di dalam sahur. Pahala berlimpah dari sholat tarawih. Amalan memberi makan untuk orang membuka puasa. Bulan diturunkannya Al-Quran. Puasa di bulan Ramadan sebagai rukun ketiga dari rukun Islam.